Selamat datang di Langkah Misteri, tempat di mana dalam setiap langkah akan membawa kalian menuju pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita melangkah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari channel ini. Kisah pada malam hari ini dibagikan oleh Ferry, seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Kebiasaan Ferry dan teman-temannya sepulang dari kampus tidak langsung pulang ke rumah, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-temannya. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam, Ferry dan ketiga temannya, sebut saja namanya Ivan, Rizky dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasanya, Ferry dan Sony selalu pulang bareng karena jalur rumahnya searah. Mereka berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, Ferry dan teman-temannya menjalankan motor beriringan satu sama lain. Akan tetapi, malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat Ferry menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak Ferry untuk mampir bila ada warung nanti. Karena mereka memang belum makan sejak tadi siang. Setelah Ferry menyetujui, akhirnya mereka pun kembali jalan. Dan Ferry jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi itu, hanya ada beberapa pengendara. Malam itu malam yang sangat aneh. Biasanya mereka pulang sampai jam 1 malam saja. Tak sepi seperti itu. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun Ferry menepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Sialan, kata Ferry. Malam ini memang begitu dingin sekali. Ferry mengurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasinya buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba, Sony yang di depannya berhenti. "Kenapa Son, motor lu?" tanya Ferry kepada Sony. "Tadi saya nggak lihat ada polisi tidur gede banget. Saya hantam saja. Makanya saya berhenti untuk mengecek, takut kenapa-napa dengan sepeda motor ini," jawab Sony. "Polisi tidur? Setauku ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan aku dari tadi di belakang kamu juga gak lihat kamu ngehantam apapun," seru kata Ferry. Dan hal ini membuat kacau pikiran Ferry. Apa yang terjadi? Dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda, karena setahu Ferry, dia itu orangnya kalem, dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, mereka kembali berjalan. Mereka melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya Ferry dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat Ferry heran dan penasaran.
Tak lama dari kejauhan, samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri, sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya mereka berhenti dan mampir ke warung itu. Pas Ferry turun dari motor, tiba-tiba Ferry tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki Ferry sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat Ferry nggak melihat adanya papan kilometer itu. Mereka berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Mereka pun duduk. Setelah mereka duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, Ferry pun iseng-iseng bertanya kepada si suami ibu itu. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanya Ferry. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar Ferry. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadanya. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang dipesannya. "Oh iya, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh. Untuk isi perut mas-mas." "Masih hangat loh, Mas," ujar ibu warung. "Iya, Bu, terima kasih," jawab mereka. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada Ferry dan Sony. Lalu Ferry ambil tahu isi itu. Kebetulan Ferry sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah Ferry makan, ternyata enak juga tahu isi itu. Begitupun juga sambalnya. Sampai-sampai Ferry dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, Ferry bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2. Dan tahu isi kita berdua habiskan," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah mereka membayarnya, mereka pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat Ferry menuju motor, lagi-lagi Ferry tersandung oleh papan kilometer. "Oke, kali ini saya benar-benar meleng," kata Ferry. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki Ferry tersandung, Ferry pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaran Ferry hilang, akhirnya mereka pun memulai perjalanan pulang.
Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik, sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri. Karena kali ini, Ferry sudah nggak sejalur lagi dengan dia. Dan rumah Ferry masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah Ferry tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, kata Ferry. Sesampainya di rumah, Ferry sholat Isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup, alias belum ngantuk. Ferry pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP Ferry berdering dan panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi kamu ngerasa aneh nggak, Fer, selama perjalanan pulang? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawab Ferry. Kirain aku saja, Fer. Motorku pas dicek di rumah, ternyata nggak ada yang rusak. Padahal tadi aku merasa menghantam polisi tidur gede banget, ujar Sony. Iya syukur deh Son. Sorry, aku capek banget iki. Aku tutup dulu ya. Besok di kampus aja ngomonginnya, jawab Ferry. Oh, oke Fer, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres, nggak seperti biasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya Ferry pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan Ferry sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya Ferry karena melihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar Ferry dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya Ferry antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi ini? Ferry pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Ferry pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Ferry berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya Ferry sampai di jalan yang kemarin dia lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah didekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM12 yang membuat Ferry tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat Ferry dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya Ferry karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah Ferry berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat
sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas, Ferry melihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat Ferry gemetar. Dan Ferry cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena Ferry belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya Ferry berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya," ujar Ferry. "Iya mas," jawab ibu itu. Jalan sekitar ini pun sangatlah ramai. "Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya Bu?" tanya Ferry kepada ibu. "Ah ya tidak mas, kalau malam juga ramai," ibu itu pun menjawab dengan singkat. "Ini mas nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan Ferry. "Ya terima kasih Bu," jawab Ferry. Rasa penasaran membuat Ferry bertanya lagi kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanya Ferry. "Oh ya tidak mas, kalau malam di sini lumayan rame, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. "Oh begitu ya Bu," ujar Ferry. "Kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya Ferry pun menceritakan kejadian yang semalam dia alami dengan Sony. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur, tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya nggak makan apa-apa, ungkap ibu itu. "Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti semalam," ujar Ferry. "Ya, kemana-mana banyakin doa ya mas," timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, Ferry pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar Ferry tadi pagi bukan halusinasi, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya Ferry tidak memberitahukan hal ini kepada Sony, karena Ferry takut Sony juga jadi trauma akan hal itu. Akan tetapi, yang dialami oleh Sony lebih parah daripada yang dialami oleh Ferry. Sampai pada hari itu, Sony tidak masuk kuliah dan tidak memberitahukan alasan kenapa kepada teman-temannya, menjadikan semua teman-temannya bingung. Ada apa? Kemana Sony? Mengapa tidak masuk kuliah pada hari itu? Akhirnya, selesai jam kuliah, teman-teman Sony bergegas menuju ke rumahnya. Setelah Ferry dan teman-temannya sampai di rumah Sony, mereka disambut oleh ibunya Sony dan menceritakan kenapa Sony tidak masuk kuliah pada hari itu. Ya, Sony sakit, dan sakitnya aneh. Sony seperti orang linglung. Bahkan Sony tidak mengenali ibunya sendiri. Kemudian Ferry dan teman-temannya
dipersilahkan untuk menjenguk Sony di kamarnya. Tetapi alangkah terkejutnya mereka melihat keadaan Sony. Sony terdiam duduk di pojokan kamar, tatapannya kosong, dan Sony tidak mengenali Ferry dan teman-temannya. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi pada Sony? Beberapa saat kemudian, ayah Sony datang bersama dengan seorang ustadz yang dimintai tolong orang tua Sony untuk mengobati anaknya. Kemudian sang ustadz masuk ke dalam kamar Sony dan membacakan doa-doa. Akan tetapi, di sini reaksi Sony sangat di luar nalar. Sony marah. Sony membentak-bentak ustadz itu. Setelah membaca doa-doa, sang ustadz meminta air kepada orang tua Sony. Kemudian, segelas air putih pun dibawanya dan diberikan kepada sang ustadz. Sang ustadz pun meniupkan doa-doa ke dalam air di gelas itu. Setelah itu, sang ustadz memercikan air itu ke tubuh Sony. Di sini terjadi keanehan. Sony teriak-teriak, kemudian pingsan. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Sony sadar. Setelah sadar, Sony mengatakan, "Mengapa teman-temannya ada di rumah? Mengapa ada Pak Ustadz juga di rumahnya?" Seakan Sony tidak mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. Di sini Sony menceritakan bahwa dia merasa berada di dalam sebuah rumah, di mana dalam rumah itu ada bapak dan juga ibu pemilik warung yang sebelumnya disinggahi Sony bersama dengan Ferry. Tetapi di sini, bapak dan ibu warung itu mempunyai seorang anak gadis dan berniat untuk dijodohkan dengan Sony. Setelah beberapa hari kemudian, Ferry dan teman-temannya menemui ibu-ibu penjual nasi uduk yang sebelumnya didatangi oleh Ferry. Kemudian Ferry dan teman-temannya meminta penjelasan dari ibu-ibu warung itu. Apakah bapak dan ibu pemilik warung gaib itu pernah mempunyai anak seorang gadis? Ibu penjual nasi uduk itu pun menceritakan semua kepada Ferry dan teman-temannya bahwa dulu, jauh sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, bapak dan ibu pemilik warung gaib itu pernah mempunyai seorang anak gadis. Akan tetapi, nasib tragis menimpa anak gadisnya. Anak gadisnya juga tewas dalam peristiwa kecelakaan yang jauh sebelum peristiwa yang menimpa kedua orang tuanya itu terjadi. Pada saat pulang sekolah, gadis itu mengendarai sepeda motornya, kemudian diserempet oleh truk besar. Tapi naas, sepeda motornya terpental ke kiri, akan tetapi gadis itu jatuh ke arah kanan dan langsung dilindas oleh truk itu. Gadis itu tewas di tempat. Akhirnya, Ferry dan teman-temannya jadi paham dengan apa yang terjadi pada mereka. Demikianlah kisah yang dibagikan oleh Ferry. Semoga ada pelajarannya yang bisa kita ambil di dalam kisah ini. Dan jangan lupa
Nantikan video-video selanjutnya dari channel Langkah Misteri. Tempat di mana dalam setiap langkah akan membawa kalian menuju pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.